Layanan transportasi darat, layanan transportasi sholawat, yakni transportasi atau shuttle bus yang mengantar jamaah dari hotel ke Masjid Haram, PP, yang beroperasi 24 jam yang terbagi 22 rute dan 76 halte yang melewati 2 terminal yaitu Ship Amir dan Ajiat, dengan jumlah bus yang dioperasikan pada saat masa puncak jamaah berada di Mekah sebanyak 425 bus. Sedangkan layanan akomodasi sebanyak 171 hotel di Mekah tersebar di 5 wilayah. Ya. Hotel di Madinah sebanyak 84 hotel dan 98 saya ulangi, hotel di Madinah sebanyak 84 hotel gelombang 1 dan 98 hotel gelombang kedua yang berada di wilayah Markaziyah dengan jarak terjauh sekitar 350 meter dari Masjid Nabawi. Lalu layanan konsumsi tahun ini disediakan sebanyak 27 kali di Madinah, 84 kali makan di Mekah, dan 15 kali makan di Armusna. Armusna itu Arafah, Musdalifah, dan Mina, serta 1 kali snack berat saat di Musdalifah. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, layanan konsumsi tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 12 kali. Layanan di Armusna dalam rangka memitigasi kepadatan dan keterlambatan angkutan di Musdalifah, pemerintah menerapkan skema murur. Apa itu yang dimaksud murur? Artinya tetap jamaah itu di atas bus, hanya melewati, tidak turun dari bus. Di mana mabit di Musdalifah itu dilakukan dengan melintas di atas kendaraan tanpa turun dan langsung menuju Mina. Jamaah haji yang mengikuti skema murur sebanyak 51.899 jamaah atau sekitar 24,3%. Ini tidak perlu kita persoalkan karena jauh sudah ada fatwa Majelis Ulama juga, dan juga di beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama sudah jauh sebelumnya. Pelaksanaan murur terbukti cukup efektif menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga pada pukul 7.15 waktu Indonesia Saudi, wilayah Musdalifah sudah steril dari jamaah, dan skema murur juga mengurangi tingkat kelelahan khususnya jamaah lansia, risti, dan disabilitas. Penempatan jemaah haji di Madinah seluruhnya berada di wilayah Mu'asim, sehingga jemaah haji Indonesia tahun ini tidak menempati wilayah Mina Jadid. Ya, saya jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota dewan yang baru, apa perbedaan Mina Jadid ini dengan Mina yang lain. Ya, kalau kita lihat dalam fikih perbandingan mazhab, Bapak Ibu sekalian, sebagian mazhab menganggap bahwa Mina Jadid itu bukan Mina, sehingga itu ada muskilah di situ itu. Ya, terutama dari kita kalangan Ahlussunnah itu memang qaul yang lebih kuat itu adalah memang diusahakan tidak di Mina Jadid. Makanya itu tahun kemarin dan insya Allah tahun akan datang juga itu dipadatkan di Mina. Angka jemaah meninggal dan sakit, kami juga laporkan bahwa pada operasional haji tahun 2024 ini terdapat 461 jamaah haji yang wafat. Jadi sekeloter nih, sepesawat nih. Sebanyak 441 orang diantaranya itu merupakan jemaah haji reguler dan 20 orang merupakan jemaah haji khusus. Sampai dengan masa operasional haji berakhir, masih terdapat 46 jemaah haji yang dirawat di berbagai rumah sakit di Arab Saudi dengan tetap kontrol dan perhatian dari pemerintah. Sementara itu, berdasarkan data sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024, masih terdapat 1 jamaah haji sakit yang dirawat di rumah sakit Madinah karena pihak rumah sakit tidak mengizinkan, karena istilahnya Pak Dirjen masih banyak kabel-kabel yang menempel di badannya, tidak bisa dibawa tidur di pesawat. Kemudian perlindungan jamaah. Jamaah wafat seluruhnya 500 orang dengan rincian sebagai berikut. Jamaah wafat di Arab Saudi 441 orang, jamaah wafat di embarkasi 29 orang, jamaah wafat pasca operasional 30 orang. Realisasi jumlah asuransi untuk 500 jamaah wafat telah dibayar seluruhnya.
Sementara itu terdapat extra cover asuransi dari maskapai bagi 8 jemaah yang wafat di pesawat, ya, 5 jemaah dari Garuda dan 3 jemaah dari Saudi Arabia. Yang dimaksud extra cover ini adalah dari pihak penerbangan juga memberikan tambahan. Kemudian formulasi sukses haji 435. Kita lihat apa yang dimaksud 435. 4 perdana haji 2024. Jadi tahun ini terdapat 3 bandara dengan fasilitas fast track yang melayani sebanyak 127.073 jamaah haji reguler atau sekitar 59,35%. Kedua, pelayanan konsumsi tahun ini diberikan 3 kali sehari selama jamaah haji di Indonesia berada di Arab Saudi dengan total 127 box per jamaah. Kalau kita totalkan semuanya berarti 27.640 jamaah box, ya. Jadi jumlah ini merupakan jumlah penyediaan konsumsi tertinggi sepanjang sejarah. 3. Jumlah kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu 20.000 merupakan kuota tambahan terbanyak sepanjang sejarah. Untuk mengurangi kepadatan Musdalifah tahun 2024 Masehi yang lalu diterapkan skema murur yang diikuti oleh 51.899 jamaah tadi. Kemudian 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Ekspor bumbu Nusantara sebanyak 70 ton, jumlahnya sangat besar nih. 70 ton, jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah dan memiliki potensi 300 ton untuk akan datang. Kemudian pengiriman makanan siap saji yang didatangkan langsung dari Indonesia sebanyak 1,7 juta pack dan memiliki potensi 5 juta pack untuk akan masa-masa akan datang. Kemudian sebanyak 2.000 dari 6.755 kambing dam petugas dan jemaah dikirim ke Indonesia dalam bentuk daging olahan. Nah, kemudian 5 inovasi haji. 1. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas haji. Penggunaan aplikasi kawal haji untuk menyampaikan keluhan dan aduan pada saat operasi haji. Safari wukuf jemaah haji lansia dan disabilitas. Yang keempat, penyederhanaan proses tunda dan batas visa. 5. Penggunaan IPS International Patient Summary. Nah, kita lihat dari data ibadah ini. Berdasarkan data statistik layanan ibadah pada operasional haji tahun ini adalah sebagai berikut. Persentase jemaah haji berdasarkan jenis haji, haji tamattu 99,3%, haji ifrat 0,66%, haji kiran 0,004%. Jadi jumlah haji safari wukufnya itu 53 jamaah, kemudian safari wukuf lansia 293 jamaah. Jumlah jamaah badal haji, badal wafat 133 jamaah, badal RSAS ini 117 jamaah, kemudian badal KKHI 43 jamaah. Kemudian persentase pembayaran dam jamaah haji untuk bank itu 0,72%, KBIHU 72,6%, Mukimin 22,28%, Mandiri 3,1%, dan Dakar Makkah 1,3%. Nah, hasil survei indeks kepuasan jamaah haji Indonesia, ini berdasarkan data yang saya baca di sini, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, indeks kepuasan jamaah haji Indonesia IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20% dengan kategori sangat memuaskan. Semua jenis layanan pada tahun 2024 Masehi berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan. Kemudian evaluasi dan rekomendasi. Ini juga ada beberapa hal yang penting di sini Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan hasil rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 2024 di Jakarta. Rakernas tersebut itu diikuti oleh stakeholders penyelenggaraan haji baik dalam maupun di luar negeri
dalam Rakernas dibahas beberapa isu utama yang terkait dengan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan ibadah haji